Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azra Syari Aisyah dari kelas SKU 5 dengan NIM 09011182328020 akan mempresentasikan UAS kecerdasan buatan, yaitu implementasi neural network pada dataset. Dataset yang saya gunakan ini yaitu dataset diabetes yang berfungsi untuk memprediksi apakah seseorang pasien diagnosis diabetes atau tidak diabetes. Dataset ini saya dapatkan dari Kaggle. Yang pertama, saya akan menunjukkan datasetnya. Datasetnya terdiri dari 8 fitur, yaitu pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, dan diabetes pedigree function, dan juga age atau usia. Kemudian juga memiliki 768 sampel atau baris, dan juga dua label atau outcome. Label 1 atau outcome 1 yaitu pasien diabetes, ya, dan juga outcome 0 atau label 0 yaitu pasien tidak diabetes. Yang pertama, mengupload dataset pada Google Colab. Kemudian import library dan load dataset. Baris pertama ini mengimpor library utama untuk analisis, visualisasi, dan pembuatan model. PDRead CSV membaca seluruh dataset yang diupload, bukan hanya sebagian. DevHead untuk menampilkan 5 baris pertama sebagai contoh tampilan data. Berikut 5 baris pertama dalam dataset. Kemudian DevShape menampilkan jumlah baris kali kolom pada dataset untuk memastikan bahwa seluruh dataset masuk dan siap diolah. Pada tahap ini, dataset sudah berhasil dimut ke dalam memori dan akan diproses sepenuhnya pada langkah-langkah selanjutnya. Kemudian yaitu yang ketiga, cek informasi data. Output tersebut menunjukkan bahwa dataset memiliki 768 baris dan 9 kolom. Seluruh kolom memiliki jumlah data dan nominal sebanyak 768, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat missing values pada dataset. Tipe data yang digunakan terdiri dari integer, int64, dan desimal atau float 64. DevInfo digunakan untuk mengecek tipe data pada setiap kolom. DevDescribe memberi ringkasan statistik seperti mean, median, dan standar deviasi. DevIsNull sum digunakan untuk memastikan apakah ada missing value. Tahap ini memastikan bahwa dataset sudah dalam kondisi siap diproses, bersih, dan tidak memiliki nilai kosong. Kemudian yang keempat yaitu pisahkan fitur dan label. Kolom outcome merupakan target atau label untuk klasifikasi binary. X berisi seluruh fitur numerik, misalnya glucose, BMI, age, dan lain sebagainya. Dan pada tahap ini, seluruh baris dataset sudah terpisah rapi menjadi fitur dan label untuk proses training dan testing. Kemudian yang kelima yaitu train test split. Test size 0,2 berarti 80% data untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Stratify yaitu Y menjaga proporsi kelas agar tetap seimbang pada train atau tes. Kemudian semua baris dataset dibagi secara otomatis menjadi data training dan testing. Yang keenam yaitu standarisasi fitur. Neural network bekerja optimal jika data memiliki skala yang sama. Standard scaler mengubah setiap fitur menjadi mean 0 dan standar deviasi 1. Seluruh fitur pada dataset telah distandarisasi sehingga siap digunakan dalam model neural network. Kemudian yang ketujuh yaitu membangun neural network keras. Output model summary menunjukkan bahwa model terdiri dari 4 layer, 2 hidden layer dense dan 16 dan 8 dua hidden layer dense dengan 16 dan 8 neuron, satu layer dropout dan satu output layer dengan satu neuron untuk klasifikasi biner. Total parameter model adalah 249 dan semuanya bersifat trainable. Setiap parameter dihitung dari perkalian jumlah neuron input dan jumlah neuron output dan bias pada tiap layer. Dense 16 ReLU lapisan tersembunyi pertama. Dropout 0,2 yaitu untuk mengurangi overfitting. Dense 8 ReLU untuk lapisan tersembunyi kedua. Dense 1 sigmoid output berupa probabilitas 0,1. Binary cross entropy adalah fungsi loss khusus untuk klasifikasi binary. Model siap melakukan pembelajaran menggunakan dataset yang sudah diproses. Kemudian 8 training model.
Epoch 50 menentukan jumlah iterasi pelatihan. Validation split 0,2 memisahkan sebagian data training untuk validasi. Variabel history menyimpan catatan akurasi dan loss selama proses training. Semua data training hasil pemrosesan sebelumnya digunakan untuk melatih model. Kemudian evaluasi model. Model menghasilkan probabilitas, yaitu dikonversi menjadi label 0 atau 1. Akurasi skor mengukur persentase prediksi yang benar. Classification report menampilkan precision, recall, dan F1 score. Evaluasi dilakukan menggunakan seluruh dataset. Kemudian yang ke-10, visualisasi grafik training versus validation. Berikut grafik training versus validation loss dan juga grafik training versus validation accuracy. Pada grafik di atas terdapat dua visualisasi penting yang menggambarkan proses pelatihan model neural network pada dataset diabetes Kegel, yaitu yang pertama, training versus validation loss. Grafik loss atau kerugian menunjukkan seberapa baik model belajar dari data. Semakin rendah nilai loss, semakin baik model memahami pola data. Loss training yang berwarna biru terus menurun dari episode 1 hingga sekitar episode 20-30, lalu cenderung stabil. Ini menunjukkan model semakin baik mempelajari data training. Kemudian loss validation yang berwarna orange turun cukup cepat pada awal pelatihan, kemudian stabil dan tidak meningkat tajam. Tidak ada gap besar antara training dan validation loss, yang menunjukkan model tidak mengalami overfitting signifikan. Kemudian kurva bergerak turun secara konsisten, menunjukkan proses belajar berlangsung baik dan stabil. Kesimpulannya yaitu model dapat mempelajari pola tanpa terjadi overfitting berat. Validasi loss yang selalu berada di bawah training loss menunjukkan bahwa model generalisasi dengan cukup baik pada data yang tidak dilatih. Kemudian yang kedua yaitu training versus validation accuracy. Grafik yang kedua ini menunjukkan tingkat akurasi model, yaitu seberapa sering prediksi benar. Untuk akurasi training berwarna biru, itu meningkat dari sekitar 57% hingga stabil di kisaran 78-80%. Dan akurasi validation berwarna orange meningkat lebih cepat dibanding training akurasi mencapai 80-82%. Validation accuracy sedikit lebih tinggi dibanding training accuracy, yang menunjukkan ini masih normal. Biasanya terjadi karena dropout dan batch normalization membuat training lebih ketat atau memisahkan noise. Kesimpulannya yaitu model tidak overfitting, model belajar dengan baik, dan performanya konsisten pada data training dan validation. Untuk penjelasan tabelnya, pada aspek training loss hasilnya menurun stabil. Pada validation loss hasilnya lebih rendah, stabil, dan bagus. Pada aspek training accuracy hasilnya lebih tinggi, sekitar 80-82%. Untuk overfitting itu tidak terlihat signifikan, generalisasinya baik, kualitas modelnya layak dan stabil. Kesimpulan akhir dari grafik ini yaitu pada saat ini, grafik pada saat ini menunjukkan bahwa model ANN yang dilatih berhasil belajar dengan optimal, memiliki akurasi yang baik dan tidak memiliki overfitting yang berarti. Kurva dan akurasi yang stabil membuktikan bahwa dataset yang sudah diolah dengan benar dan model bekerja secara efektif. Yang kemudian yang terakhir yaitu analisis hasil akhir. Model neural network menunjukkan performa yang cukup baik pada dataset diabetes. Grafik loss menunjukkan bahwa nilai training loss dan validation loss menurun secara stabil, menandakan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik. Akurasi model pada data uji berada pada rentang 0,70 sampai 0,80 yang sesuai dengan karakteristik dataset PIMA, yang memang cukup sulit karena imbalance dan korelasi fitur yang lemah. Kelemahan model adalah arsitektur yang sederhana, tetapi efektif dengan dua hidden layer, serta penggunaan dropout yang berhasil mengurangi overfitting. Keterbatasannya terletak pada akurasi yang tidak terlalu tinggi, sehingga model masih bisa ditingkatkan melalui tuning hiperparameter, menambah jumlah neuron, atau mengatasi imbalance dengan smooth. Baiklah, sekian presentasi UAS kecerdasan buatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.